Selama periode kekacauan dan perang antar tuan tanah atau daimyo yang dikenal dengan Sengoku Jidai di Medio 1467 hingga 1615, banyak pertempuran besar yang terjadi. Salah satunya yang terkenal dan monumental ialah pertempuran Nagashino yang terjadi pada 28 Juni 1575 antara klan Takeda melawan gabungan klan Oda dan juga Tokugawa. Simak selengkapnya di video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Selama periode yang penuh pertempuran antar daimyo itu, klan Takeda yang berada di Jepang Tengah ini muncul menjadi kekuatan besar dan cukup dominan. Posisinya yang berada di tengah membuatnya bertarung dengan banyak klan lainnya, seperti Hojo, Uesugi, Oda, hingga Tokugawa. Tokoh terkenalnya ialah Shingen Takeda. Ia berhasil memperluas wilayah dan pengaruhnya, walau daerahnya dikelilingi oleh banyak musuh. Sebagai pemimpin yang cerdas dan berkarisma, ia mengembangkan militernya dengan baik, terutama pasukan kavalerinya. Klan Takeda memang dikenal memiliki serangan kavaleri yang amat ditakuti lawan. Baik Tokugawa, Oda, Uesugi, serta klan lainnya pun mengakui kehebatannya. Ketika melawan Uesugi Kenshin, kekuatan pasukan kuda Takeda terbukti sangat menyulitkannya. Pada 5 seri pertempuran Kawanakajima, Kenshin tak mampu mengalahkannya. Dalam pertempuran Mikatagahara melawan Ieyasu Tokugawa yang terjadi pada tahun 1573, Takeda dan kavalerinya sukses menyapu bersih pasukan Tokugawa. Keberhasilan Shingen Takeda ternyata hanya bertahan sebentar saja, karena di tahun yang sama dirinya meninggal dunia di usia 51 tahun. Penerusnya yaitu sang anak bernama Takeda Katsuyori ternyata tak secakap ayahnya. Hal ini dimanfaatkan oleh koalisi Oda Tokugawa untuk terus menekan Takeda, dan momentum tersebut muncul di tahun 1575. Peristiwa ini dimulai dengan dikepungnya benteng Nagashino yang dimiliki oleh Okudai Sadamasa, sekutu klan Tokugawa, oleh prajurit Takeda Katsuyori pada 16 Juni. Kuatnya kepungan musuh membuatnya perlu meminta bantuan pada Oda dan juga Tokugawa. Seorang prajurit di dalam benteng bernama Tori Tsunemon berhasil lolos dari kepungan dan langsung memberitahu Oda, yang akhirnya merespon dengan segera membawa sekitar 38.000 orang ke sana. Saat Tsunemon hendak kembali ke benteng Nagashino untuk memberitahu bahwa bala bantuan akan segera datang, pasukan Takeda keburu menangkap dan menyalibnya. Ia dengan gagah berani berteriak pada Sadamasa bahwa pasukan bantuan akan segera datang. Seketika ia langsung dihabisi oleh Takeda. Pasukan koalisi datang beberapa hari kemudian. Oda sendiri mengerahkan pasukan bersenapan api dalam jumlah besar, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh daimyo manapun. Ia lantas mengatur 3 barisan penembak untuk menembak secara bergiliran dari balik barikade kayu yang kokoh. Di sepanjang barikade tersebut ada celah-celah bagi pasukan tombak untuk melindungi para penembak. Katsuyori yang melihat kedatangan musuh lantas membagi pasukannya menjadi 2. Sebagian kecil tetap mengepung benteng dan sisanya dikerahkan untuk menghadapi Oda dan Tokugawa di lapangan Shiratabara. Katsuyori mengira bahwa di sana akan segera turun hujan, sehingga akan membuat senapan api pasukan Oda tak berfungsi. Ia memerintahkan melancarkan serangan frontal ke arah musuh. Namun dugaan itu ternyata keliru. Hari sangat cerah. Pasukan Takeda akhirnya jadi santapan empuk para penembak Oda di medan Shiratabara tersebut. Kombinasi pagar kayu penghalang yang kuat, pasukan tombak yang sigap menumpas kavaleri yang mendekat, serta kekompakan para penembak membuat serangan Takeda selalu bisa digagalkan. Pertempuran berlangsung selama beberapa jam. Saat tengah hari, pasukan Takeda telah kehilangan 2/3 pasukannya atau sekitar 10.000 orang. Kemalangan klan Takeda tidak berhenti sampai di sana. Setidaknya 8 dari 24 jenderal hebatnya tewas dalam pertempuran ini.
Mereka diantaranya ialah Baba Nobuharu, Hara Masatane, Yamagata Masakage, Sanada Nobutsuna, dan juga yang lainnya. Baku hantam di Nagashino tersebut merevolusi taktik dan strategi perang di negeri Jepang. Untuk pertama kalinya, senjata api memainkan peranan penting. Taktik serbuan kavaleri atau pasukan berkuda yang dipelopori oleh Shingen Takeda yang amat ditakuti dan disegani, kini telah ditemukan penawarnya. Perlahan, pamor klan Takeda pun memudar, dan dominasi kini beralih ke klan Oda dan akhirnya Tokugawa. Klan terakhir inilah yang akhirnya mempersatukan negeri Jepang dan membentuk era Tokugawa. Era yang dimulai pada tahun 1603 hingga 1868 ini ditandai dengan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, isolasi diri dari dunia luar, serta memudarnya reputasi para samurai.